Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dinamika Cina dalam menjadi kekuatan baru bagi dunia. Berdasarkan analisis SWOT, yang pertama itu kekuatan, yaitu strength. Kekuatan Cina mempunyai pengaruh besar bagi negara-negara lain, di mana pengaruh Cina akan semakin kuat dan ini membuat negara-negara lain menjadi was-was. Terutama saingan berat Cina yaitu Amerika Serikat. Cina sebagai negara superpower baru dengan kekuatan ekonomi kedua terbesar dunia. Kondisi ekonomi negara yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping ini juga kuat meski sedang mengalami tekanan. Cina melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan ekonominya, termasuk membuat perencanaan pusat yang agresif, memanfaatkan keunggulan tenaga kerja yang murah, mendevaluasi mata uang, dan mengembangkan sistem pabrik yang kuat untuk menyebarkan produknya ke seluruh dunia. Pada bidang militer, Cina juga menjadi negara terbesar ketiga pengekspor senjata dunia, menggantikan posisi Jerman, sebanyak 68% senjata buatan. Selanjutnya, yang kedua yaitu kelemahan. Cina sebenarnya masih mempunyai beberapa kelemahan, tidak hanya dalam bidang militer, ekonomi, namun juga dalam masalah penegakan hukum khususnya HAM, serta konflik perbatasan dengan beberapa negara, di mana Cina juga mempunyai hutan terbesar. Banyaknya hutan Cina tersebut membengkak akibat penggunaan aliran pasar modal asing di beberapa tahun mendatang. Selain itu, kelemahan yang dimiliki di mana RUU Anti-Terorisme Cina menyebutkan bahwa otoritas RRT memiliki kewenangan untuk menuduh suatu organisasi termasuk anggotanya sebagai teroris tanpa proses peradilan. Human Rights Watch Tiongkok mendesak pemerintah Cina untuk merevisi RUU tersebut, karena selain melanggar HAM, juga rentan salah gunakan untuk kepentingan pribadi atau politik. Sedangkan sengketa perbatasan yang dialami Cina dan sejumlah negara lainnya, antara lain Cina melakukan reklamasi pulau di Laut Cina Selatan yang merupakan suatu ancaman terhadap negara-negara ASEAN, karena dapat membuat negara tersebut bebas melakukan navigasi di perairan itu. Serta sengketa perbatasan antara lain kasus pelanggaran wilayah Jepang oleh RRT dan Rusia. Meningkatnya kasus pelanggaran tersebut tidak terlepas dari belum adanya penyelesaian terkait masalah sengketa wilayah. Kemudian yang ketiga yaitu peluang. Tidak dipungkiri, Cina sedang dalam jalur menjadi kekuatan ekonomi dunia baru. Selain pertumbuhan yang tergolong tinggi tiap tahunnya, produk-produk Cina juga menunjukkan taji. Dapat kita lihat sebagai contohnya yaitu alat komunikasi seperti Xiaomi, Oppo, Vivo, dan masih banyak lagi. Namun, dapat digarisbawahi bahwa Cina akan menjadi kekuatan baru asalkan benar-benar mau membuka ekonomi mereka, di mana ekonomi yang sangat terbuka akan mendorong entrepreneurship masyarakatnya berkembang dan membuka mereka terkoneksi lebih luar dengan dunia dagang global. Jika Amerika Serikat semakin eksklusif, Cina harus mampu menunjukkan inklusivitasnya dengan perekonomian terbuka tersebut. Mereka harus mampu menjalin hubungan erat dengan berbagai negara yang memang memiliki potensi sebagai kekuatan ekonomi baru di masa depan. Bangkitnya Cina tidak dapat terhentikan karena dunia setuju dan gembira tentang kebangkitan Cina. Dunia sudah merasa jenuh melihat Amerika Serikat yang selalu sewenang-wenang memberikan sanksi dan embargo kepada siapapun. Dunia tidak bisa lagi mendukung tindakan ini, dan tindakan tersebut juga tidak berarti bagi Cina, di mana Cina juga sudah berhasil mengubah cara mereka menjalankan ekonomi dunia. Selanjutnya yang keempat itu ancaman. Adapun ancaman yang muncul seperti ancaman kekuatan militer, di mana militer Cina menduduki peringkat ketiga terbesar di dunia, di bawah Amerika Serikat dan Rusia, di mana pada saat ini pemerintah Cina sedang menghadapi sejumlah tantangan, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Tidak hanya penanganan COVID-19 di internal semata, melainkan juga gelombang anti-Cina yang dipimpin oleh Amerika Serikat yang berpotensi membuat kedua negara terlibat perang dunia. Cina menghadapi gelombang sentimen anti-Cina yang dipimpin oleh Amerika Serikat setelah pandemi dan perlu dipersiapkan dalam skenario terburuk untuk konfrontasi bersenjata antara kedua kekuatan global. Sementara itu, hubungan Amerika Serikat dengan Cina memang tidak harmonis sejak lama. Kedua negara kerap terlibat perselisihan. Pada tahun 2018, keduanya juga terlibat perang dagang yang berkepanjangan dan saling meneratkan
tarif senilai ratusan miliar dolar Amerika Serikat. Dan mereka juga terjebak perselisihan akibat undang-undang hak asasi manusia Hong Kong dan Taiwan. Kedua negara dengan ekonomi terbesar di dunia itu juga terlibat cekcok di wilayah yang diperebutkan di Laut Cina Selatan. Terbaru, kedua negara berselisih soal asal-usul virus corona yang sudah menginfeksi lebih dari 3,6 juta lebih orang di muka bumi. Strategi yang dilakukan China saat ini untuk membangun power ekonomi dan militernya sudah tepat atau justru akan menghancurkan China nantinya? Kehadiran China sebagai negara berkembang dengan bergabungnya dalam institusi internasional yang menunjukkan ke arah pasar internasional, di mana kebangkitan strategi dan kebijakan global China pada abad ke-21 yang menjadi ancaman bagi Amerika untuk mempertahankan hegemoninya. China memperluas pengaruh globalnya dengan memanfaatkan kekuatan ekonominya melalui kerjasama perdagangan, bantuan infrastruktur, investasi, institusi internasional, dan strategi ekonomi oleh perusahaan multinasional. Ambisi China untuk meraih hegemoni global kian runtuh seiring kekalahan dalam perang dagang dengan Amerika Serikat, di mana hantaman pandemi COVID-19 dan meningkatnya sentimen anti-China di Barat. Presiden Xi Jinping kemungkinan akan mengubah China kembali berfokus ke dalam negeri dan menutup diri dari pengaruh global, di mana saat ini China menghadapi krisis konstitusional yang sedang berlangsung di Hong Kong, insiden wilayah udara dengan Taiwan, ketegangan kronis mengenai militerisasi Laut Cina Selatan, dan masih banyak lagi. Doktrin kebijakan luar negeri Xi Jinping telah terungkap kelemahannya. Program subsidi itu hanya terus membeli pengaruh selama subsidi terus mengalir. Sekarang karena uang sangat terbatas dan China mengingkari janji-janji bantuan dermawan yang boros bagi keuangannya sendiri, beragam negara seperti Indonesia dan Nigeria mencari mitra baru untuk rencana pembangunan ambisius mereka. Gelombang China mereda dengan cepat. Suatu entitas yang akan tersisa dari kebesaran China saat ini adalah negara yang lebih kecil, lebih padat, dan sulit ditembus yang tidak menyambut dunia maupun ingin berkiprah di luar negeri, di mana China akan mengubah fokus ke dalam negeri, berusaha untuk mengesampingkan pengaruh asing dan fokus pada pertumbuhan stabilitas berlebih. Oke, itulah tadi penjelasan materi mengenai dinamika China dalam menjadi kekuatan baru bagi dunia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.